حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رحمه الله تعالى ونفعه ونفعنا بعلومه في الدارين اللهم آمين. السابع عن أبي علاء شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي. وقال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه حاسبها. Hadis yang ketujuh dari kumpulan hadis di dalam bab muraqabah, bab pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya. Hadis yang ketujuh ini bersumber dari Abi Ya'la, yaitu beliau yang bernama Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang yang berakal itu adalah orang yang memperhitungkan dirinya dan beramal, menyiapkan apa yang akan dibawanya sesudah kematiannya. Sementara orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti kemauan hawa nafsunya dan hanya berangan-angan untuk mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala keberuntungan namun tanpa berusaha. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang siapakah orang yang berakal itu, siapakah orang yang cerdas itu. Sebagaimana Rasulullah juga menjelaskan siapakah orang yang lemah. Orang yang berakal adalah, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama orang yang memperhitungkan dirinya. Sebagaimana Imam Tirmidzi dan imam-imam yang lain di kalangan ulama memberikan makna dana nafsahu, artinya adalah hasabaha, yaitu memperhitungkan dirinya. Yang dimaksud dengan memperhitungkan itu adalah mengoreksi diri, mengevaluasi diri, yang biasa kita kenal dengan sebutan muhasabah. Memperhitungkan untung dan rugi apa yang sudah kita kerjakan. Sebagaimana orang berdagang, begitu dia selesai melaksanakan pekerjaannya, maka dia memperhitungkan hasil usahanya ini untung ataukah balik modal ataukah rugi. Sikap ini adalah sikap yang diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan, muhasabah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Setiap orang, kata Allah, setiap orang, ya, supaya memperhatikan, melihat, mengamati apa yang telah dilakukannya untuk menghadapi apa yang akan dikerjakannya besok hari. Jadi apa yang telah dilakukan hari ini supaya diamati, supaya dipikirkan, supaya diteliti satu persatu. Untuk apa? Disuruh kita untuk memperhatikan, mengamati satu persatu apa yang sudah kita kerjakan hari ini, untuk mempersiapkan diri
melakukan hal-hal yang perlu kita kerjakan besok hari. Tidak hanya di dalam tuntunan yang Allah berikan kepada kita, bagaimana sikap hidup yang baik bagi orang berakal, tetapi hal ini juga dikenal di dunia ini oleh para ahli. Bahwa kalau kita ingin merancang sesuatu yang ingin bisa memberikan keuntungan besar buat kita, maka kita harus belajar dari apa yang sudah ada. Nah, kita tidak akan bisa mengambil pelajaran kalau kita tidak mengamati apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kita merasa bahwa diri kita baik-baik saja, padahal sebenarnya banyak kerugian-kerugian yang sudah kita lewati dan itu terus berlangsung. Ya, kerugian-kerugian itu akibat karena kita tidak mengevaluasi diri kita, karena kita tidak melakukan muhasabah. Inilah orang yang disebut kais dalam hadis Nabi, orang yang berakal itu, orang yang cerdas itu, ada juga yang mengatakan begitu, adalah orang yang cara hidupnya selalu memperhitungkan setiap langkah yang dia ambil. Dia melakukan muhasabah. Jadi mudah-mudahan kita menjadi semakin lebih rajin lagi bermuhasabah. Biasanya dilakukan muhasabah ini menjelang tidur. Ya, jadi para ulama itu memberikan bimbingan kepada kita untuk melakukan muhasabah sebelum tidur. Kita sediakan waktu beberapa menit untuk melakukan muhasabah. Memang banyak yang harus kita pikirkan terhadap apa yang sudah kita kerjakan seharian. Kita mulai dari yang paling pokok. Yang paling pokok itu ada dua, yaitu menyangkut perintah Allah dan menyangkut larangan Allah SWT. Bagaimana perintah-perintah Allah hari ini? Sudah kita jalankan secara baik? Atau jangan-jangan ada yang tertinggal? Begitu pula terhadap larangan Allah SWT. Adakah usaha kita hari ini untuk menjauhi larangan Allah? Atau jangan-jangan hari ini kita terlalu berani untuk melanggar larangan Allah Ta'ala itu? Ini yang paling pokok. Setelahnya baru kita memikirkan ini tafakur. Di luar yang wajib, di luar yang haram itu. Menyangkut yang sunnah, menyangkut yang makruh, itu pada giliran berikutnya. Adakah tambahan yang sunnah-sunnah yang kita lakukan hari ini? Sebagaimana adakah usaha kita untuk menjauhi hal yang makruh pada hari ini? Semua itu menjadi bahan evaluasi secara berurutan. Kenapa? Orang kalau mengerjakan yang difardukan oleh Allah Ta'ala dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Ta'ala, dia telah mengembalikan modalnya. Berarti belum untung. Kalau untuk untung, itu harus ada tambahan namanya perkara yang disunnahkan untuk dikerjakan. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada intinya, jiwa dan raga kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inti dari ibadah itu ada pada kewajiban kita kepada Allah, sebagaimana kepatuhan kita untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, maka kita akan mengalami kerugian. Artinya modalnya ini tidak balik. Begitu pula kalau kita melakukan kemaksiatan, maka kita gagal untuk mengembalikan modal. Nah, dua-duanya sama, kita akan mengalami kerugian. Kerugian itu ya ancaman akan dibuat kita menderita, itu kerugian. Ancaman Allah dibuat kita menderita karena kita tidak mengembalikan modal. Nah, kalau kita ingin tidak sekedar mengembalikan modal, tapi untuk meraih untung,
Maka di luar yang wajib, di luar yang fardu, itu mesti kita usahakan untuk kita tambah, yaitu perkara-perkara yang sunnah. Ya. Nah, itu baru dikatakan ada lebih daripada modal untuk kita bisa mendapatkan keberuntungan lebih besar. Kembali modal saja sudah dianggap beruntung, karena tidak akan mengalami kerugian. Tetapi akan lebih beruntung lagi kalau di luar modal itu bisa kita raih. Nah, jamaah subhanallah, itu cara kita bermuhasabah yang kita tafakuri. Bila di antara yang fardu itu ada yang tidak kita perhatikan, maka itu adalah suatu kerugian bagi kita hari itu. Untuk selanjutnya tidak boleh hal ini terulang besok hari. Kalau hari ini terlalu kurang bagi kita untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita bawa setelah di dunia ini, maka dengan tafakur, dengan berpikir itu kita berusaha, berencana besok hari kita tidak akan melewatkan setiap kesempatan-kesempatan yang bisa memberikan keberuntungan lebih banyak lagi buat kita. Nah, itu langkah-langkah yang ditempuh oleh orang yang berakal dalam hidupnya, al-kaisu. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang siapa al-kais ini, orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang pintar. Itu yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Jadi selain dia menyusun rencana melalui muhasabah, ini kemudian diikuti dengan pelaksanaan rencana itu, yaitu beramal. Amal apa yang bisa mendatangkan keberuntungan itu? Amal lima ba'dal maut, yaitu amal yang bisa dibawa sesudah mati. Ya, perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, ucapan-ucapan yang bisa dibawa setelah mati. Nah, kan ada yang tertinggal di dunia, ada yang bisa dibawa mati. Nabi menjelaskan di sini yang dibawa mati itu harus lebih dikedepankan daripada apa yang tertinggal di dunia ini. Artinya tidak bisa dibawa, ada perbuatan-perbuatan yang memang kada tahu dibawa setelah mati. Jadi orang yang beramal untuk mempersiapkan diri menghadapi setelah kematiannya, setelah kematian itu ada dua, yaitu alam barzah, kemudian nanti setelah kebangkitan yaitu akhirat. Jadi apa yang akan bisa melindungi kita di dalam kubur, apa yang membawa keselamatan kita di akhirat, ini mesti menjadi program kita sehari-hari. Nah, kalau kita selalu memikirkan hal ini dalam hidup kita, maka kita dianggap sebagai al-kais, orang yang betul-betul cerdas. Ya, orang yang di dalam mengambil setiap tindakannya itu penuh perhitungan, dipikirkan untung ruginya. Nah, cuma ini kan untung rugi ini perhitungannya adalah untuk keselamatan kita setelah di dunia ini. Jadi begitu aja masyaallah. Ada mungkin banyak penilaian-penilaian kita di dunia ini tentang orang cerdas, pintar. Ya, misalnya saja kalau naik kelas itu ranking terus memenyakan, wah cerdas anak ini janganlah. Apalagi karir terus meningkat, ya, begitu cepat dari tahun ke tahun. Wah, orang ini dasar pintar. Ya. Nah, itu cara sudut pandang orang di dalam menilai siapa orang pintar, siapa orang cerdas.
Nah, sekarang adakah kita membuat penilaian seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita siapakah orang cerdas itu? Artinya jangan dulu kita terperdaya oleh cara-cara yang ada saja, melupakan cara menilai atau sudut pandang yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita tentang siapa sesungguhnya orang yang sukses, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang berprestasi. Ada dua. Yang pertama, sering bermuhasabah. Yang kedua, gigih mempersiapkan bekal-bekal yang akan dibawa. Itu. Jadi, jangan selalu kita terpana kepada ranking, sertifikat, ijazah, jabatan, karir, dan sebagainya. Itu tidak menentukan kesuksesan seseorang. Boleh kita katakan sukses, tapi barangkali itu sukses yang bakal ditinggalkan, bukan dibawa. Bukan dibawa. Bisa jadi kita yang terus naik jabatan kita ini di dunia. Tetapi ketika kita meninggal dunia, jabatan itu semua ditinggalkan. Bahkan mungkin, naudzubillah, di alam sana, di alam barzah, di alam akhirat, kita tidak punya kedudukan sama sekali. Kita dihinakan, direndahkan, kita dibuang seperti sampah. Bisa jadi itu. Beginikah yang kita anggap sebuah prestasi? Beginikah yang kita anggap sebagai hasil dari kecerdasan atau kepintaran yang selama ini kita katakan itu sebagai sebuah kepintaran? Nah, jadi jamaah sekalian, apa yang hanya tertinggal di dunia, ya, tidak menjadi penilaian prestasi seseorang, tapi prestasi yang mesti kita sebagai orang beriman, seorang muslim, umat Nabi Muhammad SAW, ya, yang selalu kita pikirkan adalah bagaimana prestasi kita sesudah kita meninggalkan negeri dunia ini. Karena dunia ini hanya tempat kita lewat saja. Cita-cita kita jauh setelah dunia ini yang ingin kita capai. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW membuat perbandingan tentang al-ajiz, orang yang lemah. Orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti kemauan hawa nafsunya. Sudah tentu orang yang mengikuti hawa nafsunya itu melulu dunia saja. Melulu dunia saja. Jadi orang yang memperturutkan kemauan hawa nafsunya, dia itu lemah berpikirnya. Dia itu mengambil sikap bodoh, tidak cerdas. Ya, orang itu pasti akan mengalami kerugian dalam hidupnya. Kemudian yang kedua Nabi menunjukkan watamanna 'ala Allah, yaitu orang yang suka hanya berangan-angan saja tapi berbuat tidak. Angan-angannya kepada Allah, ingin juga masuk surga, ingin juga diampuni, ingin juga dapat rahmat, ingin juga dapat barokah dan sebagainya. Tapi usaha untuk mendapatkannya itu tidak dilakukan. Ini namanya menghayal atau berangan-angan. Di satu sisi kemauan hawa nafsu terus diperturutkan. Nah, di sisi lain berkeinginan ingin mendapatkan rahmat, ingin dapatkan keampunan, ingin dapatkan surga, ingin dapatkan keselamatan. Tetapi jalannya yang ditempuh bukan mengarah ke sana. Nah, ini jelas menandakan kebodohan seseorang. Nah, jadi astagfirullah, di dalam hadis ini kita disuruh untuk menjadi orang yang kuat.
orang yang kuat, atau kita sebut saja tegas terhadap diri kita. Jangan kita bersikap lembek kepada diri kita. Hidup kita ini kesempatannya cuma sekali. Jadi jangan kita mengulur waktu kaina. Masalah taubat kaina, istighfar kaina, beramal kaina. Dalam bayangan itu ada aja lagi kesempatan untuk masuk surga, ada aja kesempatan untuk husnul khotimah, ada aja kesempatan. Dalam pikiran itu orang berangan-angan saja, berbuatnya pada mana mungkin angan-angan itu bisa kan tercapai kalau hanya kaina. Nah, itu jelas menunjukkan kelemahan orang karena dia tidak bersikap tegas terhadap dirinya. Orang lemah itu. Jadi kita dituntut untuk tegas. Hazim namanya orang yang tegas itu. Orang yang kuat pendiriannya, punya prinsip jaranglah. Tidak mudah terbawa oleh godaan, terbawa oleh arus. Orang yang memperturutkan hawa nafsu itu adalah orang yang lemah, hidupnya terombang-ambing. Apa kata nafsu diikuti, ya, diikuti terus, tidak pernah dihentikan langkahnya untuk mengikuti hawa nafsu itu. Nah ini karena orang kada besi kompas dalam hidupnya. Ini orang kada punya pegangan dalam hidupnya. Ini orang yang suka terombang-ambing dalam hidupnya. Dan sepertinya orang ini tidak punya tujuan dalam hidupnya. Pokoknya apa yang ujar nafsunya dia ikuti. Nah ini orang tidak punya arah dalam hidup, tidak punya kompas dalam hidup. Nah jadi Allah boleh kita sebut istiqamah, itu sangat dituntut dalam hidup. Istiqamah itu membutuhkan kekuatan, membutuhkan juga keberanian. Nah, tegas saja terhadap diri kita. Kita tidak boleh bersikap lembek, selalu memperturutkan apa yang menjadi mau kemauan kita. Tetapi yang harus kita ikuti itu adalah sejauh mana apa yang kita lakukan itu bermanfaat buat kita di kemudian hari. Nah itulah orang yang punya prinsip dalam hidupnya, orang yang punya ketegasan. Itulah orang kuat kata Rasulullah SAW di dalam menjalani hidupnya. Karena orang yang seperti itulah orang yang punya cita-cita. Orang yang seperti itulah orang yang memang ingin berhasil dalam hidupnya. Nah, begitu diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW tentang siapakah Al-Qais, orang yang cerdas, orang hebat, orang berprestasi, dan siapakah orang yang lemah, orang yang dungu. Dalam riwayat yang lain dungu sebutannya. Wal ahmaq man dana nafsahu man dana nafsahu wa tamanna 'ala Allah hanya bisa berangan-angan saja tetapi tidak memperlihatkan sikap ketegasan, tidak berbuat. Kemudian yang Rasulullah hadis berikutnya yang ke-8 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara tanda-tanda bagusnya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak berguna untuk dirinya, meninggalkan sesuatu yang tidak berguna untuk dikerjakan ataupun diucapkan. Tidak hanya dikerjakan tapi juga diucapkan. Tanda-tanda bagusnya keislaman itu menyangkut tentang pelaksanaan ajaran agama pada diri kita masing-masing. Ya. Sempurna tidak sempurnanya dalam kita melaksanakan ajaran agama yang kita miliki, salah satunya yang paling mendasar. Kenapa dikatakan paling mendasar? Karena hadis ini adalah merupakan dasar pokok dari ajaran agama. Jadi kata Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala,
saya temukan dari hadis-hadis yang ada itu, yang tersambung, yang saya ketahui dari Imam Abu Daud, ada 40.000 hadis yang beliau pelajari, yang beliau hafal, yang beliau ketahui, yang betul-betul bisa dipastikan tersambung langsung kepada Rasulullah SAW. Namun ku amati sekali lagi dari 40.000 itu muaranya ada 4 hadis. Jadi mengacu kepada 4 hadis. Sementara yang sekian puluh ribu itu adalah penjabaran daripada 4 hadis. Salah satunya adalah dari 4 hadis itu. Hadis yang ada ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi redaksinya tadi kalau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang betul-betul melaksanakan ajaran agama itu kalau dia suka meninggalkan sesuatu yang tidak berguna untuk dirinya. Apa saja yang tidak berguna? Banyak sekali hadis-hadis Nabi menjelaskan ini tidak berguna, ini jangan, ini tidak baik. Nah, semua itu mengacu kepada yang dikatakan di sini, tinggalkan. Karena apa saja yang tidak baik pasti maksudnya adalah untuk ditinggalkan. Apa saja yang tidak baik menurut ajaran yang dibawa Rasulullah SAW, itu kalau kita tinggalkan, maka kelihatanlah kesempurnaan diri kita dalam menjalankan ajaran agama. Jadi ini tanda-tanda tentang kesempurnaan agama itu melalui apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Apa saja yang tidak berguna? Banyak sekali, tidak bisa kita hitung. Nah, jadi kalau kita mengacu pada hadis-hadis yang ada, ya puluhan ribu lah. Kalau kita sebut satu-satu, banyak sekali. Namun pada intinya, itu menyangkut semua apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau kita ingin menguji apakah kita meninggalkan sesuatu yang tidak berguna untuk diucapkan, ataukah apa yang kita ucapkan ini berguna atau tidak berguna, nah, itu panduannya, kata beliau adalah kita pikirkan sebelum kita berbicara. Apa yang kita ucapkan ini kira-kira membahayakan kepentingan kita sesudah mati kah atau tidak? Nah, bila membahayakan, berarti tidak berguna untuk diucapkan. Jangan ucapkan. Tapi kalau seandainya apa yang akan kita ucapkan, yang akan kita bicarakan ini berguna buat kita kelak di akhirat, berarti itu adalah sesuatu yang berguna untuk dibicarakan. Selebihnya pembicaraan-pembicaraan yang tidak membawa faidah kepada kepentingan akhirat itu dianggap sebagai satu pembicaraan yang sia-sia saja. Sia-sia saja. Maksudnya sia-sia itu apa? Sia-sia untuk hitungan akhirat. Mungkin kalau untuk hitungan dunia, ya masih bisa dikatakan ada untungnya. Umpamanya pemandiran kita, ngobrol-ngobrol obrolan kita itu kan banyak yang tidak bisa dibawa ke akhirat. Ya lah. Walaupun untuk urusan bergaul mungkin ya kita merasa terhibur dengan cerita ini, yang kawan bercerita, kita bercerita, dan sebagainya. Tetapi sekalipun ini di dunia, ini bisa diolah menjadi kepentingan akhirat. Kalau kita mengerti cara mengolahnya. Kalau maksud kita adalah untuk bagaimana orang semakin semangat bergairah untuk melakukan kebaikan dengan cerita yang kita sampaikan, walaupun itu lingkupnya dunia. Tapi niatnya itu yang kemudian mengarahkan yang tadinya itu sifatnya dunia, tetapi memberikan faedah kepada keuntungan akhirat. Itu kembali kepada niat seseorang berbicara.
Jadi kata daripada nih kita panggil sia-sia, lebih baik untung kita dipakai sambil zikir, diganti dengan berzikir. Jelas-jelas itu akan menghasilkan keuntungan akhirat. Nah, begitu panduan yang beliau berikan untuk urusan kita berbicara. Jadi ini menyangkut perbuatan dan juga ucapan-ucapan kita. Apa saja yang sekiranya tidak memberikan dampak baik, dampak positif buat kita di akhirat, maka hal itu mestinya kita jauhi. Agama itu intinya di situ. Seperti Nabi juga menyampaikan dalam hadis yang singkat, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah berupa nasihat. Nasihat itu apa? Nasihat itu adalah melakukan kebaikan. Itu nasihat itu melakukan kebaikan. Ketika ditanya Rasulullah tentang nasihat ini, liman ya Rasulullah, kebaikan yang kita lakukan untuk siapa? Lalu Nabi menjawab, lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Yaitu kebaikan yang kita tunjukkan kepada Allah, kepada kitabullah, kepada Rasul, kepada para pemimpin kaum muslimin, dan kepada sesama orang Islam. Itu nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat melakukan kebaikan. Nah, kebaikan kepada Allah adalah kita mengimani Allah dengan cara yang benar. Dan kita bertawakal kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita bertolong kepada Allah, kita mengadu kepada Allah, kita macam-macam. Beribadah kepada Allah, itu adalah nasihat. Artinya melakukan kebaikan-kebaikan yang mesti kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada kitabnya dengan membacanya, mempelajari isinya, mengamalkan isinya dan seterusnya. Kepada Rasulnya, mencintai Rasulullah, percaya apa yang disampaikan Rasulullah, menjalankan apa yang menjadi tuntunan Rasulullah dan seterusnya. Bersalawat kepada Rasulullah juga. Itu artinya nasihat yang kita lakukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian kepada pemimpin kaum muslimin, kemudian sama orang Islam. Nabi menyebutkan, mendefinisikan agama itu dengan nasihat, ad-dinun nasihah. Ini bentuk lain, tapi sama dengan kalau ini seolah-olah Nabi mengatakan agama itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kan ringkas sekali. Karena itu dikatakan menjadi dasar pokok utama kaidah di dalam kita menjalankan agama itu. Pada prinsipnya agama itu adalah mengajarkan untuk kita melakukan kebaikan, menjauhi diri dari perbuatan yang tidak baik. Gitu kan. Jadi min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, tanda-tanda yang menunjukkan kesempurnaan seseorang dalam menjalankan agama adalah kalau dia punya kebiasaan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna untuk dirinya. Tidak berguna di sini dijelaskan tidak berguna untuk kepentingan dia di kemudian hari. Itu anunya apa? Keterangannya. Kemudian ya Rasulullah, mungkin bacaan dia saja yang ini terakhir untuk bab muraqabah. Nanti sebelum kita pindah ke bab takwa berikutnya, di hadis yang ke-9 an Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam la yus'alu rajulu fi ma daraba imra'atahu. Rawahu Abu Daud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang suami tidak perlu ditanya kenapa dia memukul istrinya. Nah, ini supaya jangan salah paham tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu sedikit sampaikan. Dalam Al-Qur'an Karim itu Allah berfirman memberikan petunjuk kepada kita yang hidup berkeluarga yang kebetulan ada masalah suami istri ya. Terutama menghadapi istri yang nasyizah. Ya, kita sebut saja istri yang durhaka kepada suami karena tidak mau patuh taat kepada suami, tidak menunaikan hak suami, menolak untuk melaksanakan kewajibannya kepada suami. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira.
Jadi Allah Subhanahu wa taala, kalian-kalian wahai suami-suami yang ada memiliki rasa takut, rasa khawatir istri-istrinya itu berbuat menyimpang. Ya, menyimpang artinya tidak patuh kepada suami, melawan kepada suami, durhaka kepada suami seperti begitu. Maka kata Allah, lakukanlah tahapan-tahapan ini. Yang pertama, kasih nasihat, kasih bimbingan. Ditegur ya, dinasihati dengan baik. Bila tidak mempan ini, wahjuruhunna fil madaji. Wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Nah, pisah ranjang ini untuk memberikan terapi lah. Nah, selain nasihat ini kadang mempan bina kebal benar nasihat ini. Wahjuruhunna fil madaji. Pisah ya, tempat tidurnya. Kemudian ternyata itu kada juga membuat jerak. Masih tetap saja mah berbangat mulutnya, Fadribuhun. Silahkan kamu pukul kata Allah. Nah, tapi ada keterangan di tafsir, memukulnya itu tidak membahayakan, memukulnya itu tidak mencederai, memukulnya itu tidak membuat cacat atau semacam. Fadribuhun. Ya. Bila dengan cara-cara yang secara tahapan-tahapan itu dilewati, ternyata ada perubahan, ada perbaikan, maka jangan kamu wahai suami-suami mencari cara-cara untuk balas dendam lah itu kan kepada istri itu sehingga berlaku aniaya kepada istri, jangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan ada tahapan-tahapan ya, dengan cara yang lunak sampai kepada cara yang tegas. Tapi intinya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana situasi di rumah tangga itu tetap bisa dikembalikan kepada jalan yang baik. Tapi jangan mencari cara-cara yang kemudian bisa kita melakukan kezaliman kepada istri itu, walaupun dalam posisi istri ini tidak melakukan ketaatan kepada suami. Nah, di sini hadisnya menyebutkan begini. Seorang laki-laki atau seorang suami tidak ditanya kenapa dia mukul istrinya. Tidak perlu ditanya kenapa dia mukul istrinya. Nah, dalam penerapannya hadis ini hanya berlaku khusus ya kepada seorang suami yang memang dia mengikuti apa tadi itu, arahan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi kalau suami yang semena-mena, ini tidak termasuk di dalam yang ujar Nabi. Jangan kamu tanya kenapa dia mukul istrinya. Ya. Harus dipertanyakan malahan. Kenapa berlaku semena-mena kepada istri? Kesalahannya kecil, tetapi kemudian cara penindakannya berlipat-lipat misalnya, melampaui batas. Ini perlu dipertanyakan. Jadi ada masalah-masalah yang memang kadang-kadang harus diselesaikan di pengadilan, demi perlindungan. Maulah kada ditanyakan kenapa kamu mukul, kenapa ini sampai biru-biru, kenapa sampai, harus ditanyakan. Nah, jadi masalah hadis ini menyangkut kepada sang suami yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kada perlu ditanyakan kalau dia mukul istrinya? Kadangkala kata ulama ada masalah yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Alasannya nih kenapa mukul istri? Misalnya nih, istri menolak untuk memenuhi kebutuhan biologis suaminya, padahal tidak ada alasan dia untuk menolak. Padahal itu adalah satu kewajiban. Nah, alasan seperti ini kadang-kadang disampaikan secara terbuka. Karena itu bersifat apa ya? Bersifat pribadi yang kalau dibuka itu supan gitu nah kan, supan menyupanakan sehingga timbullah hadis ini, seseorang suami tidak perlu ditanyakan kenapa dia mukul istrinya itu. Demikian ya Allah apa yang Allah sampaikan. Mudah-mudahan Allah menanamkan dalam diri kita muraqabah ya, ada rasa dalam diri kita bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan
tindakan yang kita ambil, sikap-sikap yang kita perlihatkan, semua itu akan ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah selalu memperhatikan apa yang kita lakukan selama hidup kita. Mudah-mudahan kita semakin cerdas, ya, semakin tegas, semakin kuat berpijak di atas ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semata-mata Rasulullah menyampaikan semua ini kepada kita untuk memberikan jalan menuju keselamatan dan mencapai kebahagiaan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.